Umur manusia tidak seperti batu baterai. Kadang buluk tiba, ya. Kadang ya rada mata tiba. Kadang garing pancal daging ora tiba. Saking ngeyane malaikat wis gah terus subhanallah. Meneh wis garing mata tiba men. Yo ora tiba-tiba napa? Wallahu a'lam niku rahasiane Allah. Diberi umur yang panjang kita syukuri supaya kita lebih banyak berbuat kebajikan. Alhamdulillah. Jadi umur manusia itu tidak bisa kalau dipatok semuanya dua-dua terus nanti jumlah penduduk aja. Tidak seperti itu statistiknya. Ada namanya bencana alam. Gitu. Aceh sak depan 120.000 wong bablas. Niku lek ganti ilang penduduk 120.000 angel lho teng Aceh. Butuh pirang tahun. Banyak sekali tahun. Nah, jadi ada yang menggunakan strategi demografi untuk berdakwah. Ada berarti strategi demografi jumlah penduduk untuk kekuatan politik. Lho nek umat Islam jumlahnya kira-kira mek 60%. Teng Indonesia saya yakin wakil presiden minimal niku wis non muslim. Kenapa umat Islam tidak memegang modal kapital ekonomi secara kuat? Golek wong Islam sing sugih banget itu ora angel. Jajan ini golek wong sak gamping sing saidin 10 miliar sakniki ngoten. Ngoten. Mahal. Golek calon bupati pada wong umet. Sebab politik itu ya ora kok terus olahraga. Politik itu wonten ragane. Lah nek pasang baliho teng dalan-dalan, iklan teng TV, ngumpulke tiyang kathah, kan yo ngingon gitu. Apa ya dibayarnya godhong. Jadi politik memang butuh modal, meskipun bukan butuh money politik. Ada yang namanya political cost atau biaya politik. Biaya politik itu kok wonten. Orang kok wis politik aku tak niat kowe sing penting apa maju lillahi ta'ala ya rempok. Jadi memang modal politik itu memang ada modal capital, yang keuangan, yang modal budaya, modal network, perekonomian. Bapak Ibu kan kemuliaan. Kalau menit kalau lagi begini. Niki poin kita masjid ini. Pulau ini ngintip data dakwahnya Kristen Evangelical. Lan pulau buka dek tanggal 2 Mei. Niki basis datane Kristen Evangelical. Dalam catatan mereka, umat Islam Indonesia saat ini tidak 87%. Catatan mereka, umat Islam Indonesia saat ini ada 69%. Si data yang tadi, data dari BPS. Ini data saking dakwahnya Evangelical. Ngopo wong Indonesia upah wong dukung Israel. Ini politik Malaysia. Kenapa? Karena Donald Trump niku ulama sing dikurung nang istanane Donald Trump niku ulama evangelik, Kristen Evangelical. Maka kalau di Indonesia kok banyak sekali orang yang mendukung Israel, jumlahnya kekuatan. Pendukung Evangelical di Indonesia itu ada 3,4%. Kali jumlah penduduk sekarang 288 juta. Jadi kira-kira ada 10 juta orang pendukung Israel di Indonesia. Yang mereka itu dari kalangan yang sudah kaya. Ini sugih-sugih. Terus ampun heran. Pancen dakwah itu yo ono-ono sisinya itu ono. Nah, ini. Wau ayatnya
ojo do kagum karo kehidupannya wong kafir ing dalem negeri ini kan. Jebul teng Amerika wajah yang sesungguhnya ngendikane tiyang Rusia ini. Wonten sing jenenge Epstein file, kata mboten? Gitu? Epstein file itu apa? File dokumennya pemimpin-pemimpin negara-negara di dunia ini sing do berperilaku mesum teng Amerika. Ternyata filenya seperti ini. Filenya seperti ini. Ya untuk apa gambarnya gua bisa. Niki rane Arab, rane Eropa, rane Asia. Sing ora neng foto iki namung pemimpin saka siji Cina. Loro Rusia. Telu Iran. Sing boten disebut-sebut ning jenenge Epstein file. Budi wau Cina, Rusia, Iran, Libya. Lainnya kalau tidak disebut eneng foto nih. Niki sing jenenge Epstein, iki wong Yahudi. Ngancam pemimpinnya. Bener ada dukung Israel, tak diake bojomu lagi. Diake bojomu lagi. Napa? File utawi rekaman utawi foto ketika pemimpin itu berbuat mesum teng teng omahe Epstein. Iki kok Yahudi kita tinggi. Mula kabeh pemimpin sing tergambar iki nek ngomong bab Israel blero kabeh. Negara-negara blero kabeh. Sing karo Israel wani nglawan ning negara iki Rusia, Cina, Iran, Libya. Kenapa? Ya negara itu yang tidak ada di dalam politik skenario, yang tidak ada di dalam skenario politik kotor ini. Mula kula wau awal matur. Moralitasnya itu memang harus kuat. Lah nek orang di dosa ning secara moral, tak kirim ke bojoku ya kirim kok paling apes mulang ngaji. Enggak ada masalah. Nek niki istrinya saja tidak tahu. Tapi mereka punya file yang lengkap. Nah, maka jangan heran kalau yang melawan mereka hanya negara Iran. Iran raun. Enggak ada. Padahal bahayanya Israel itu luar biasa. Kalau yang HI terus janjane Israel itu yang diperjuangkan tidak hanya negara Palestina yang kecil ini, tidak sama sekali. Sebenarnya yang diperjuangkan Israel itu seperti yang mereka klaim dari ini ditutup ya. Dari Injil kitab Kejadian bunyinya Tuhan memberikan kepada kamu menjanjikannya dari sungai Nil sampai sungai Eufrat. Sebenarnya orang Israel pengennya bikin negara tidak hanya mengambil punyanya Palestina, tapi dari sungai Nil sampai sungai ini Eufrat. Terus ditarik garis, niki kabeh. Dadine ya Saudi ya kena, Turki ya kena, Syria, Damaskus, Aman, Mesir ya kena kabeh jajane. Lah, niki ora kok dongeng. Ini peta sing abang niki sekarang ada di bed tentaranya Israel itu sing kaya sepatu. Ini gambar peta ini sudah dipakai di tentaranya Israel sekarang. Petani itu kayak gini, namanya peta Israel, ya, Israel. Jadi orang politik dalam negeri, boten politik internasional, kelemahan pemimpin itu ada pada moralitasnya. Dan itu kudu diawali betul saking generasi mudanya, diawali betul dari
tentang keagamaan ini dengan secara mendalam. Nah, saat ini saya mau 10 menit bisa? Cuma nonton film aja. 10 menit nggih. Lajeng matur nek eneng negara sing menghapuskan semua perzinahan iki lho. Niki kadang ini oke sebentar. Wait, how old is she? Welcome to our channel. Tidak ada habisnya membicarakan Korea Selatan. Perkembangan negara dengan ekonomi terbesar keempat di Asia ini telah menarik perhatian dunia, terutama dalam industri hiburan, fashion, dan kecantikan. Tidak jarang berbagai produk budaya populernya bisa dengan mudah ditemukan di sekitar kita. Akan tetapi di balik parasnya yang cantik dan tampan, serta lanskap perkotaan yang estetik, terdapat persoalan serius yang kayaknya belum banyak diketahui halayak. Nah, beberapa tahun belakangan sampai sekarang ini, negeri ginseng disebut-sebut tengah berjuang menghadapi masalah penyusutan populasi. Bahkan tidak main-main imbas yang bakal terjadi bila kota tersebut terus-menerus terjadi. Korsel akan punah, setidaknya di tahun 2750 Akan punah. Negara itu punah banget. Hilang. Benarkah demikian? Apa yang menyebabkan masyarakat Korsel enggan memiliki keturunan? Mari kita bahas. Dari data yang tersedia, Korea Selatan memiliki populasi lebih dari 51 juta jiwa. Meski demikian, tingkat persebaran penduduknya tergolong tidak merata. Populasi wilayah metropolitan Seoul yang lebih besar bahkan telah melampaui 26 juta untuk pertama kalinya. Data tersebut menjadikan mayoritas penduduk Korsel atau 50,2% tinggal di ibu kota Seoul, Incheon, dan provinsi Gyeonggi. Tidak jauh berbeda dengan kota-kota lain di dunia. Perpindahan masyarakat Korsel dari berbagai wilayah ke kota-kota besar dilatar belakangi berbagai faktor seperti pendidikan, pekerjaan, dan umumnya untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Namun, fenomena demografi Korsel ini pada gilirannya menyebabkan hal yang sangat mengejutkan. Dalam tulisan yang dipublikasikan The New York Times, sebagian besar populasi anak muda di desa-desa menjadi berkurang, menyebabkan banyaknya sekolah di luar Seoul terpaksa tutup karena tidak memiliki siswa. Bahkan selama bertahun-tahun, penduduk Nogok, salah satu desa di Korsel, telah menyaksikan hampir setiap institusi besar tutup, mulai dari kantor polisi sampai gedung perbankan. Kondisi ini membuat ibu kota Seoul dan sekitarnya menjadi sangat padat. Menurut layanan informasi statistik Korea pada tahun 2021 lalu, Seoul memiliki populasi 9,5 juta jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 15.699 orang per kilometer persegi. Jelas, data ini cukup padat, hampir 4 kali lipat dari kota Busan yang hanya 4.320 orang per kilometer persegi, meski merupakan kota terpadat kedua di Korsel. Menurut City Matters, sebuah situs yang berspesialisasi dalam penelitian data perkotaan, pada tahun 2018 lalu, kepadatan penduduk Seoul termasuk Incheon adalah terbesar ke-6 di dunia dari 300 kota yang disurvei berdasarkan jumlah penduduk. Kota-kota di peringkat 1 sampai 5 adalah Mumbai dan Kolkata di India, Karachi di Pakistan, Lagos di Nigeria, dan Shenzhen di Tiongkok. Kenyataannya, terlalu terbiasa dengan lingkungan yang menghisap, menunjukkan risiko yang lebih besar daripada
kepadatan itu sendiri. Ya, ketika negara-negara seperti Korsel mengalami perubahan ekonomi, efek transisi bukan hanya di wilayah ekonomi, melainkan juga berimplikasi pada populasi yang besar. Hanya saja peningkatan populasi terjadi di kota-kota besar yang disebabkan oleh urbanisasi. Dan ini sangat banyak terjadi di Korsel, di mana selama 3 generasi terakhir, negara ini telah berevolusi seperti negara lainnya karena industrialisasi. Saat ini seperti dilansir laman BBC, kenyataan ekonomi Korsel mencapai 1,6 triliun dolar Amerika Serikat, terbesar keempat di Asia setelah Tiongkok datang. Bagi Korsel, paradoks ini berarti populasi yang besar dan cepat menguat karena tingkat perkawinan dan kelahiran yang rendah. Hal ini tentu tidak cukup menggantikan generasi tua, menyebabkan satu hal yang menguntungkan dan mengerikan untuk masa depan Korea Selatan. Sebuah simulasi yang dilakukan South Korea's National Assembly Research Service pada tahun 2014 dengan menggunakan tingkat kelahiran sebesar 1,19 per perempuan menemukan bahwa 50 juta penduduk Korsel akan berkurang sebesar 10 juta pada tahun 2026. Dan masalah yang sangat besar bagi negara industri sekelas Korea Selatan yang kita tahu tiap saat memerlukan tenaga kerja baru. Pada saat yang sama, negara juga mesti menanggung beban pengeluaran yang lebih dihadapkan pada masalah besar. Ya benar, karena pekerjaan dengan gaji memadai. Dalam tulisan yang dimuat DW, pemuda berusia 20-an dan 30-an yang tidak mendapat pekerjaan yang aman dan bergaji tinggi terpaksa menerima pekerjaan baru yang disikapi sebagai sebuah hal yang tabu. Terbukti sejak tahun 2015, negara ini telah menghapus undang-undang perzinahan. Dengan kata lain, masyarakat Korsel sangat terbuka dengan seks bebas yang disikapi sebagai sebuah hal yang tabu. Terbukti sejak tahun 2015. Niki, undang-undang perzinahannya dihapus. Sing menghapus Mahkamah Konstitusi. Jadi orang kaduman itu. Sebab ada masalah orang menikah. Karena pun stres liberalisme ekonomi. Nah, ini telah menghapus undang-undang yang melarang perzinahan. Dengan kata lain, masyarakat Korsel sangat terbuka dengan seks bebas. Bahkan dalam salah satu video yang tayang di channel YouTube Korea bertajuk How Many People Have You Had Sex With, menunjukkan opa-opa dan peni-peni Korea berusia antara 20 hingga 30 tahun telah melakukan hubungan seks di luar nikah sebanyak 5 sampai 10 kali. 5-10 kali itu maksudnya ganti pasangan. Untuk kepeng 5, gitu. Kepeng 5 sebulan. Nah, itu ganti pasangan antara 5 sampai 10 kali. Jadi betapa negara itu sekali lagi orang dasar ngambang mesti ngantik. Di ujung-ujungnya liberalisme itu akan menyengsarakan masyarakatnya sendiri. Mata umkolil summa ma'wahul jahanam. Dia akan berada di kesengsaraan secara bersama-sama. Mengatakan Bapak Ibu yang muliakan segala panjang punten kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan kajiannya. Mari sama-sama kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan melafazkan alhamdulillah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi.